pemerintah Siap, nama Yusufin Esten berperan sebagai petani. Siap, nama Wakil Indonesia berperan sebagai kepala desa. siap nama Haikal Komandan dari kelas 1 berperan sebagai adik Siap, nama Nabi Gibran Fadila berperan sebagai dokter. Siap, nama Satria Gibran berperan sebagai detektif. Siap, nama berperan sebagai hakim. Suatu hari ada seorang kepala desa yang ahli dan bijaksana. Dia memiliki dua anak, Rifki dan Haikal. Rifki sebagai kakak memiliki perilaku yang buruk, berbeda dengan kakaknya. Haikal sebagai sang adik memiliki perilaku yang baik. Suatu hari kepala desa mendapat sakit keras. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dan saya suka sakit. Kira-kira kenapa ya dok? Ya udah di sini dicek dulu, duduk dulu aja. Beberapa menit kemudian, Bapak, sepertinya Bapak memiliki penyakit yang langka dan tidak ada obatnya. Oh ya sudah dok. Ya, tidak apa-apa. 6 bulan pun berlalu. Sakit kepala desa pun semakin parah. Dia pun memanggil Haikal untuk memberikan wasiat. Bapak, ada apa memanggil? Nah, sebenarnya bapak punya penyakit langka yang susah disembuhkan. Umur bapak sudah tidak lama lagi. Ayah, tidak. Enggak. Tapi nak, bapak ingin meneruskan jabatan bapak kepadamu. Baiklah ya, aku akan berusaha sebaik mungkin meneruskan jabatan Bapak. Udah. Tanpa mereka sadari, Rifki menguping pembicaraan mereka. Ah sialan, pokoknya aku yang harus menjadi pewarisi jabatan bapak. Pada saat kematian sang ayah, Haikal menangis, tapi tidak dengan Rifki. Bapak kenapa tidak menangis, Kak? Ya sudah, jabatan bapak kakak ambil saja ya. Tapi Kak, Tidak apa-apa. ya sudahlah. Kakak bisa mengambil jabatan Bapak. Semoga kamu Pada akhirnya, sang kakaklah yang menjabat. Meneruskan kepemimpinan seperti ayahmu ya. tentu saja aku akan memimpin desa ini. 3 tahun berlalu, para rakyat miskin menderita kelaparan. Banyak kecurigaan kepada Rifki. Pak, semoga kira-kira ini tipis ya, Pak? Sepertinya dari sananya udah tipis, Bang. Oh, oke. Namun, semakin lama sembako semakin sedikit, sampai titik di mana sembako tidak ada lagi. Ayah, hari ini makan apa ya? Stok makanan habis dan stok sembako pun menipis. 3. Mereka pun mendatangi rumah Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak, kenapa sembako akhir-akhir ini semakin menipis ya? Kira-kira menyebabkan kenapa ya, Kak? Untuk itu saya kurang tahu, Bang. Tapi soalnya saya itu semenjak kakak menjadi kepala desa, kita itu tinggalnya pisah dan kakak sering menjauhi saya. Kira-kira bisa nggak untuk selidiki kepala desa? Saya akan usahakan supaya minimal. Ya. Haikal pun pergi ke rumah dokter untuk berdiskusi dengannya. Gini dok, dokter tahu kan akhir ini tentang kakak saya? Dia sudah tahu. Jadi ini dok, salah satu rakyat meminta saya untuk menyelidiki tentang kasus kakak. Tapi saya nggak bisa mendekati kakak karena setiap saya mendekati kakak selalu menyuruh saya untuk pergi saja. Kira-kira dokter punya ide nggak? Saya punya ide. Karena Pak Kepala Desa memeriksa gigi di hari Minggu, saya akan menyuruhnya memeriksa hari Senin. Sekalian mengambil sembako. Ya itu jadi sembakonya itu kan berarti ide kepala desa, ide Pak Dokter kan hari Senin kan biasanya kan kepala desa kan mengambil sembako. Dia yang mengambil sembako, dia akan memeriksa di Pak Dokter dan saya bisa menggantikan posisi sebagai pengambil sembako dari pusat. Dokter pun menjalankan rencananya. Rencananya berjalan dengan mulus. Haikal pun mengambil sembako. Namun ternyata jumlah sembako tetap ada. Sembako kok ada Kak? Lagi ada. Oh, ya sudah Kak, nanti ini akan dilanjutkan ke akhir ya Kak. Iya. Jadi gini deh.
Bulan ini Rifki memberikan sembakonya, namun bulan berikutnya sembako tidak ada lagi. Haikal pun meminta bantuan Dedi untuk menyelidikinya. Kamu sudah tahu kan tentang isu kakakku. Jadi kamu bisa kagak berbicara tentang kakakku itu? Santai aja, aku bisa kok. Dedi pun pergi memata-matai Rifki. Dia pergi keluar desa untuk melakukan sesuatu dengan orang misterius. Bang, seperti kasih ya saya jual ini. Oke, 20 juta ya. Ya siap. Diam-diam Dedi merekam mereka. Dia pun pergi menemui Hakim Raka. Raka, saya mempunyai bukti bahwa kepala desa mempunyai kesalahan. Mana videonya? Lihatlah ini. Bagaimana kalau kita lihat saja pada saat pembagian sembako? Pada saat Rifki membagikan sembako, dia mengaku bahwa dari pusat tidak ada lagi. Dia pun tertangkap basah dan dibawa ke pengadilan. Bahwa saya tidak bersalah. Jaksa, mana buktinya? Ini buktinya. Tidak. Kalau begitu Anda akan dijatuhi hukuman mati. Akhirnya desa pun dipimpin Haikal. Sebelum dia menjabat, dia menemui kakaknya di penjara terlebih dahulu. Rifki ternyata sudah menyadari kesalahannya dan dia siap menerima hukumannya. Di samping itu, keadaan desa kembali damai dan tenteram. Haikal memimpin desa dengan adil. Tamat. 2, 3. Di sini kita akan membacakan pasal-pasal yang berhubungan dengan keyakinan. Yang kedua, Keadilan sosial bagi semua dan Indonesia. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 2 ayat 18, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengetahui dan mengurus sendirian. Pasal 18A ayat 2 UUD 1945 hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak menyenangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Pasal 22H ayat 3 UUD 145 seorang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, bermanfaat, yang bermanfaat